Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Amadia Rahman Sidupa dari kelas M241 dengan NIM 2404070501010. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang telah kami buat bersama kelompok saya, yaitu modul pembelajaran pada kelas 1 SD, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD. Jadi selamat menjelaskan penjelasan modul dari saya. Nah, jadi di sini kami membuat modul bahasa Indonesia. Kami membuat modul bahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kami membuat modul fase kelas 1 SD. Modul kami ini kami beri nama bab, yaitu aku dan teman baruku. Kami memakai topik tentang mengenal diri dan teman. Alokasi waktu yang kami gunakan yaitu 4 jam pelajaran dengan 2 pertemuan atau 2 kali pertemuan. Nah, di sini modul pembelajaran kami itu terbagi-bagi. Pertama, bagian komponen inti. Nah, bagian komponen inti ini terbagi dalam beberapa poin, yaitu tujuan pembelajaran, elemen capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila serta pertanyaan pemantik. Nah, dalam tujuan pembelajaran kami mengharapkan bahwa peserta didik mampu menyimak instruksi sederhana dan merespon dengan gerakan atau ucapan. Yang kedua itu, peserta didik mampu memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan secara percaya diri. Nah, yang ketiga itu adalah peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan huruf-huruf yang menyusun namanya sendiri. Yang terakhir itu adalah peserta didik mampu menebalkan dan mencontoh tulisan namanya sendiri. Nah, poin yang kedua itu adalah elemen capaian pembelajaran. Elemennya itu yaitu kami mengharapkan peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik mampu mengenali dan mengingat hubungan antara bentuk dan nama huruf. Peserta didik mampu melafalkan kata dan menggunakan volume suara yang sesuai saat bicara. Dan peserta didik mampu menunjukkan keterampilan motorik halus dengan memegang alat tulis secara benar dan menciplak bentuk huruf. Nah, selanjutnya di poin ketiga itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, berani memperkenalkan diri di depan kelas. Yang kedua, bekerja sama dengan teman saat kegiatan permainan. Dan yang ketiga adalah menghargai perbedaan nama dan keunikan nama teman-temannya. Nah, adapun poin yang terakhir yaitu pertanyaan pemantik, yaitu contohnya itu, selamat pagi anak-anak, siapa nama kamu? Terus di kelas ini ada teman baru loh, siapa saja nama teman di sampingmu? Terus huruf apa saja yang ada di namamu? Nah, itulah beberapa pertanyaan pemantik yang kami cantumkan pada LKPD kami. Nah, kemudian kita masuk pada kegiatan pembelajaran setelah komponen inti. Nah, kegiatan pembelajaran ini itu pada pertemuan pertama kami berfokus pada menyimak dan berbicara, contohnya untuk kenalan yuk. Nah, di situ kami fokusnya pada menyimak dan berbicara. Alokasi waktu yang kami gunakan di sini itu 2 kali 35 menit. Terus kita masuk ke kegiatan awal dengan alokasi waktu 10 menit. Di sini guru menyapa peserta didik dengan ramah dan menanyakan kabarnya. Terus kelas diawali dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Terus guru memeriksa kehadiran. Selanjutnya guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi lagu Siapa Namamu, ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, untuk lagu ini dinyanyikan untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan di dalam kelas. Nah, selanjutnya itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Contohnya itu tujuan pembelajaran hari ini yaitu berkenalan dengan teman-teman baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit. Nah, di sini itu terbagi menjadi beberapa poin, yaitu pertama, mode perkenalan, yaitu guru memberikan contoh cara memperkenalkan diri dengan jelas kepada peserta didik. Contohnya itu, halo anak-anak, jadi nama Ibu Salwa saya, Ibu sering dipanggil sebagai Miss Salwana, begitu.
selanjutnya kita masuk ke dalam permainan. Salah satu permainan yang kami cantumkan di dalam LKPD ini itu bola perkenalan. Bola perkenalan, cara kerjanya itu guru memegang sebuah bola ringan, terus guru melemparkan bola kepada salah satu peserta didik. Peserta didik yang menangkap bola harus berdiri dan menyebutkan namanya. Nah, setelah itu peserta didik tersebut melempar bola kembali ke temannya. Lalu kegiatan ini diulang-ulang sampai semua peserta didik mendapat giliran, dan guru pun memberikan apresiasi untuk setiap anak yang berani untuk maju. Nah, setelah itu kita masuk ke berkenalan dengan teman sebangku. Nah, di sini peserta didik diminta untuk saling bertanya nama teman sebangkunya dengan bimbingan dari guru itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah berkenalan dengan guru, kita akan masuk ke dalam kegiatan penutupnya. Nah, kegiatan penutup ini kami menggunakan alokasi waktu selama 10 menit. Nah, di sini tuh guru bertanya kepada peserta didik tentang pelajaran apa yang sudah mereka dapat pada hari ini dan apa perasaan mereka setelah mendapatkan pelajaran, yaitu berkenalan dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya itu guru juga melanjutkannya dengan kembali menyanyikan lagu Siapa Namamu yang sudah dinyanyikan pada pembelajaran inti tadi. Setelah itu guru di sini memberikan penguatan bahwa semua nama yang dimiliki oleh para siswa adalah nama yang baik dan nama yang unik. Setelah itu kegiatan pembelajaran pun diakhiri dengan doa bersama dan salam. Nah, setelah itu pada LKPD kami akan melanjutkannya ke dalam pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua itu disinilah tempatnya fokus membaca dan menulis. Karena pertemuan pertama tadi hanya fokus menyimak dan berbicara. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertemuan yang kedua, yaitu membaca. Yang fokus utamanya itu membaca dan menulis. Nah, di sini juga kami memakai alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit. Nah, itu kita masuk ke dalam kegiatan awalnya. Nah, kegiatan awal ini kami menggunakan waktu alokasi 10 menit. Di sini guru menyapa dan berdoa bersama. Setelah itu guru memeriksa kehadiran, dan setelahnya guru mengulang kembali nama peserta didik yang untuk mengingat pembelajaran sebelumnya pada pertemuan pertama. Contohnya itu, siapa yang masih ingat dengan nama teman yang ada di duduk depan, nama teman yang ada di belakang. Nah, di situ. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengenal huruf pada nama dan belajar untuk menuliskannya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam kegiatan inti dengan menggunakan alokasi waktu selama 50 menit. Di sini guru menunjukkan kartu nama yang sudah disiapkan untuk peserta didik. Guru mengambil satu kartu, membacakan namanya dan meminta pemilik nama untuk maju ke depan. Nah, kedua itu guru dan peserta didik bersama-sama mengejak huruf-huruf pada kartu nama tersebut. Contohnya nama Budi yang muncul. Di sini kita akan mengejak nama Budi, yaitu B, U, D, dan I. Budi. Nah, begitu. Setelahnya kartu nama ini diletakkan di atas meja dan peserta didik diminta untuk mencari kartu nama miliknya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan menulis atau LKPD. Nah, di sini guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi nama masing-masing anak dalam bentuk tulisan titik-titik untuk ditebalkan dan sebuah kotak kosong. Sini guru mendemonstrasikan cara memegang pensil yang benar. Setelah itu peserta didik menebalkan nama mereka, kemudian mencoba menuliskannya di kotak yang tersedia. Nah, bagi yang sudah selesai, mereka boleh mewarnai huruf-huruf pada namanya sesuai dengan warna yang mereka inginkan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam kegiatan penutup dengan alokasi waktu yaitu 10 menit. Nah, di sini beberapa peserta didik diminta untuk menunjukkan hasil LKPD-nya di depan kelas, dan guru pun akan memberikannya pujian dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada sang peserta didik. Kemudian guru bertanya, huruf depan nama kamu apa? Terus apakah kamu senang bisa menulis namamu sendiri? Begitu. Setelah itu guru memberikan pesan untuk berlatih menulis nama di rumah. Setelah itu kegiatan pun diakhiri dengan doa bersama dan salam seperti yang dilakukan pada penutup di kegiatan pertama. Nah, itulah tadi
Itulah tadi penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kami diskusikan di dalam LKPD kami. Nah, selanjutnya kita masuk pada asesmen atau penilaian. Nah, di sini itu asesmen penilaian ini terbagi juga menjadi dua, yaitu asesmen diagnotis dan asesmen formatif. Nah, asesmen diagnotis ini di sini adalah awal pembelajaran, yaitu guru menanyakan secara lisan, siapa yang sudah bisa menyebutkan namanya sendiri untuk mengetahui kesiapan awal peserta didik. Nah, seperti itu contoh dari asesmen diagnotis. Kemudian contoh yang kedua itu asesmen formatif, yaitu selama proses pembelajaran itu guru mengamati partisipasi dan keberanian peserta didik saat permainan, bola perkenalan, dan kegiatan berbicara, dan juga penilaian saat peserta didik mengerjakan LKPD-nya. Di sini tuh yang dilihat adalah kemampuan motorik halus dalam menebalkan dan menulis nama. Nah, adapun contoh rubrik penilaian sederhana, di sini tuh kami membuat kotak. Di sini kami membuat 3 kotak, 3 tabel yang terdiri dari satu tabel yang terdiri dari 3 kotak. Dalam tabel ini kami menulis nama peserta didik, menyebutkan nama dengan jelas, dan kepercayaan diri, kontak mata terhadap peserta didik ataupun sikapnya. Di sini tuh kami mengobservasi pembicaraan dari peserta didik. Nah, di sini tuh kami menulis nama peserta didik, kemudian menambah keterangan, yaitu perlu bimbingan, cukup, atau memang sudah baik. Nah, di sini itu adapun beberapa lampiran dalam panduan kami itu pertama sumber dan media pembelajaran. Nah, sumber dan media pembelajaran yang kami gunakan di sini yaitu pertama buku panduan guru dan siswa bahasa Indonesia kelas 1, kedua bola ringan atau boneka kecil yang akan digunakan dalam permainan, yang ketiga kartu nama yang terbuat dari karton, yang keempat spidol, pensil warna dan pensil, yang kelima itu papan tulis, dan yang terakhir itu adalah video lagu Siapa Namamu. Nah, selanjutnya di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD itu tertera pertama itu ada nama, kelas, dan tema. Terus dalam LKPD ini ada petunjuk penggunaannya. Terus dalam petunjuk ada petunjuk penggunaannya sehingga siswa juga lebih bisa untuk memahami apa sebenarnya yang dibagikan kepada peserta didik ini. Nah, itu saja penjelasan modul ajar yang telah kami diskusikan dengan teman kelompok saya. Semoga ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.